kalau ini sih gitu dalam hati agak sombong juga gitu. Gue berani diadu. Benar, demi Allah ini saya ngomong gitu dalam hati. Gue berani diadu sama dia. Kemudian ada insiden atau masalah lah gitu. Ada 2 orang ini personilnya. Gara-gara apalah saya nggak tahu lah itu gitu. Apa perlu ini juga ini terangin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Forza, apa kabar? Nama saya mungkin udah tahu kan? Nama saya Hafif. Tanggal lahir lupa, cuman bulannya bulan 5 1953. Lahir saya di Jember, di kota Jember di Jawa Timur. Sekolah SD sudah saya menyukai musik dari kelas berapa ya? Malah sebelum sekolah malah dulu itu. Masih zamannya orkes Bukit Siguntang. Itu ada nama lagu yang sampai sekarang masih dikenang gitu. Seperti Yale Yale itu ya. Yale Yale itu saya suka sekali. Kebetulan pada waktu itu ada family saya lagi punya hajat. Itu pakai toa itu. Lagu Yale Yale itu yang menyanyikan lagu itu Hasna Tahar kalau nggak salah. Dari kecil udah mulai gitu dengerin musik gitu. Masih zamannya ini dulu, Kus Bersaudara ya, bukan Kus Plus, Kus Bersaudara. Seperti lagu salah satunya saya pernah duet dengan abang saya itu. Lagu di sekolah yang kutunggu sempat duet juga waktu itu kan. Saya pegang gitar rhythm, abang saya pegang bass ya, gitu. Itu tahun 60-an itu 60 berapa ya, 67 kalau nggak salah itu. Kemudian setelah nganggur dari musik pop, ada teman saya nih ceritanya nih, dia seorang penyanyi orkes Melayu gitu, ngajakin saya gitu. Kamu mau nggak ikut saya katanya itu? Apaan? Ikut grup deh, orkes Melayu gitu. Dia saya nggak ngerti, strukturnya kan beda. Pop sama orkes Melayu itu strukturnya beda gitu. Nggak apa-apa, coba aja dulu katanya. Kamu pegang gitar aja nanti di sana. Akhirnya saya mau kan gitu. Ya akhirnya saya pegang gitar. Awalnya sih nggak sampai ke hati itu main. Lama-kelamaan tahu kan strukturnya, tahu ini baru bisa meresapi gitu. Itu tahun 69 sampai 70 saya masih di salah satu grup di kota saya itu. Banyak sekali grup di kota saya waktu itu. Jadi saya itu pindah-pindah gitu. Pindah-pindah. Akhirnya tahun 70 baru saya masuk ke Gavilas Group yang di Kalibaru itu. Sebelum itu sih memang ngacak main tuh kemari gitu. Waktu itu saya masih di grup, ada salah satu grup namanya Selendang Delima. Ini grup terbaik di orkes Melayu di kota saya ini. Saya kan pegang gitar. Wah, asik tuh. Saya lihat pemain gendangnya. Gendang masih model-model dolak kalau dulu itu orkes Melayu itu, bukan kayak sekarang ya, kayak begini loh sekarang ini. Kalau itu kayak dolak ya. Saya perhatikan setiap latihan, saya perhatikan, asik juga gitu. Akhirnya di luar latihan saya sering datang ke rumah bos. Niatnya mau belajar itu, gitu. Nah gendang. Nah, kebetulan dia punya rumah juga, alhamdulillah besar juga sih. Jadi alat-alat kayak begini udah siap. Saya langsung masuk ke belakang. Saya ambil, saya pepetin di tempat tidur. Pelan-pelan.
dari hari ke hari ke hari. Setiap hari, hampir tiap hari datang gitu. Kebetulan rumah saya dengan rumah bos ini berseberangan jalan gitu. Ya, saya jalan kaki ke sana gitu. Saya pelajarin. Suatu saat saya ada di belakang main gendang sendirian. Bos ini datang nih, langsung masuk ke belakang ke tempat alat-alat. Dia bilang begini, wah boleh juga kamu main ini. Nah itu saya jadikan motivasi itu. Bukannya apa gitu, makin giat saya, karena yang muji ini kan bukan orang sembarangan, ya, dia ngerti musik gitu ya. Akhirnya makin jadi. Tiada hari tambah gendang lah istilahnya gitu ya. Di rumah juga saya ada gendang gitu. Nah, setiap mendusin, gendang aja di tengah malam mendusin saya mainin. Gak perlu dengan tetangga. Karena pada waktu itu ada 3 orang yang bagus mainnya itu di tempat kota saya. Saya kepingin sejajar sama mereka gitu. Gimana caranya kan? Saya terus main. Alhamdulillah sejajar gitu. Dan saya sempat rekaman dulu gitu daripada yang 3 ini. Nah, taunya grafiknya di situ. Saya diundang rekaman. Saya pernah rekaman dulu di Surabaya di Golden Hand dulu ya. Dengan orkes yang lain gitu. Jadi yang 3 ini belum rekaman, saya udah masuk rekaman gitu. Tapi ada peningkatan kan gitu kan ya. Dan dulu itu saya kalau nggak boleh ada dengar suara musik gitu ya. Kan dulu pakai toa dulu. Wah, kena angin tuh nyampe ini kuping kita kan. Wah, kita cari itu. Kita cari orkes apa yang main. Yang saya perhatikan itu justru pemain gendangnya. Yang lain ya gitu. Saya perhatikan. Pukulannya itu sama. Oh. Begitu ada yang nyeleneh gitu ya. Saya hafalin dengan mulut saya. Pulang saya. Pulang. Nyobain pukulan dia gitu. Saya tiru. Wah, gue bisa. Gitu. Kitanya begitu. Ceritanya dari tahun 1972. Waktu itu saya ada di Gavilas. Gavilas ini musiknya genrenya banyak gitu. Kadang-kadang pop, kadang-kadang rock, kadang-kadang pop juga ya, kadang dangdut juga gitu. Nah pada waktu itu beliau Rhoma Irama ini sering-sering ke Surabaya gitu ya. Ada salah satu grup yang sering mengundang haji. Nah pada saat haji itu ada di Surabaya, ini bos saya ini ada keinginan untuk apa? Mengajak Rhoma Irama ini untuk tour show dia. Di Jawa Timur itu ada berapa kota lah gitu. Terus akhirnya bos saya ini tahu bahwa Rhoma Irama ini ada di Surabaya. Daripada kita ngubungin ke Jakarta terlalu jauh, akhirnya ya kita rame-rame nih rombongan nih dari Kalibaru ke Surabaya rombongan. Jam 9 pagi nyampe tuh. Ada salah satu losmen lah gitu situ. Dan kemudian ketemu bos ini ngobrol sama Rhoma Irama, akhirnya jadilah gitu. Setelah kita selesai konser beberapa kota, ada 3 kota, 2 kota waktu itu saya lupa itu. Itu tahun 72. Kemudian selesai, ya udah. Rhoma Irama kembali ke Jakarta, kita masih di Gavilas kan gitu. Kemudian tahun 73 saya hengkang dari itu, dari Gavilas Group gitu. Kemudian saya hijrah ke Jombang. Di Jombang ini tempat kelahirannya Haji Popong. Beliau orang sana gitu. Saya datang ke Jombang, sempat kerja juga di situ sebagai home band lah. Ada salah satu pabrik yang ngumpul sama Haji Popong juga waktu itu. Nah kejadiannya tahun 76, waktu itu Soneta konser di salah satu kecamatan, tapi wilayah Jombang masih Kabupaten Jombang gitu. Kemudian ada insiden atau masalah lagi gitu. Ada 2 orang ini personilnya. Gara-gara apalah saya nggak tahu lah itu gitu. Jadi yang 2 ini kembali ke Jakarta. Kemudian Rhoma Irama itu dia menyuruh
bodyguardnya lah istilahnya dulu itu, namanya Mas Kirno, seorang KKU itu. Disuruh cari pengganti yang 2 orang ini gitu. Akhirnya Mas Kirno berangkat cari pemain bass, akhirnya ketemu sama Haji Popong, jumpa sama dia, diajak ke hotel, nemuin Haji, terus ditawarin Haji Popong mau gitu, tinggal 1 orang lagi pemain gendang nih, siapa, diunjukin lah foto saya ke Haji katanya. Ini menurut cerita dari Haji Popong ya, diunjukin foto saya, ya di mana nih anak ini sekarang, ada di mana? Haji Popong cerita, saya lagi cuti, pulang ke Jember, kota kelahiran saya. Kemudian Haji Popong berangkat jam 2:30 pagi, nyampe ke rumah, disampaikan lah bahwa Rhoma Irama cari pemain gendang, gimana? Akhirnya saya tanpa pikir panjang lagi ya, itu kan yang namanya soneta udah tinggi, lambung namanya waktu itu, ya. Soneta juga nggak main-main Pak Haji, mesti sampai di mana nah, kamu punya ini kan gitu ya. Belum latihan, ini latihan awal, udah ngumpul semua personil musisi, saya dipanggil suruh bawa gendang masuk ke kamar, tanyain. Pada waktu itu yang ditanyain yang lagu-lagu yang lagi hit ya. Kamu bisa nggak lagu ini? Bisa. Doa dapatnya, nggak sampai habis. Oke, lagu ini, 4 kali lah gitu kalau nggak salah. Oke, kita latihan sekarang. Gitu. Masya Allah. Cuman ya karena saya dari daerah ya gitu gimana gitu. Untuk penyusuan kan belum ada. Ya. Mana yang lain kan pada rambutnya Masya Allah. Model bajunya kita dari daerah. Alhamdulillah lancar lagi, tahu. Karena lagu-lagu soneta saya sudah bisa gitu saya mainkan. Kira-kira gitu. Oh beda, kalau soneta udah profesional ya, jadi nggak sembarangan. Kalau dulu gitu, waktu di daerah ini ya, itu latihan sambil ngerokok dulu. Jadi kayak apa lah gitu ya, nggak disiplin bener gitu. Kalau di soneta beda, kayak ini kayak tentara harus disiplin gitu. Alhamdulillah karena saya udah tahu apa ya lagu-lagu soneta ya, lancar aja. Cuman saya punya obsesi dulu waktu masih di daerah ya. Saya kepingin pukulan drum saya adopsi gitu, ke pukulan drum. Karena pada waktu itu yang semi ngepop ya, semi ngerock itu cuma soneta aja kan. Yang lain pure ya, yang lain soneta beda gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah kesampaian juga. Allah menempatkan saya di soneta gitu. Akhirnya terjadilah gitu. Seperti lagu santai ya. Ketrak itu kan pukulan drum. Ketrak ke situ akhirnya. Alhamdulillah. Itu kan musik keras. Alhamdulillah. Saya punya obsesi dulu gitu. Ini musik apa nih, orkes Melayu apa yang bisa dimasukin dengan unsur drum gitu. Alhamdulillah. Allah menempatkan saya di soneta. Akhirnya ya gitu, kejadian lah gitu. Ya, saya mengalir aja sebenarnya itu, mengalir ya. Kalau rekaman mengalir aja, tanpa gimana ini nanti. Asal yang ketangkep itu strukturnya dulu. Gitu. Kalau waktu main sih ya cari-cari dulu saya gitu ya. Kok ini kurang bagus, kurang pas dengan lagu ini. Gimana ya kalau misalnya lagu yang keras gitu. Salah satu lagi lagu lagu apa itu? Pemarah. Itu kan bukan drum gitu. Jadi mengalir aja gitu.
Tapi walaupun begitu, hitam putihnya tetap haji. Ya, saya main mengalir aja. Hitam putihnya haji. Kalau udah nggak cocok sama haji kayaknya ada bentuk yang lain nggak gitu, beat yang lain nggak gitu. Ada. Makanya kalau yang satu profesi dengan saya itu jangan cuma 3 jurus. Kehabisan jurus, waduh susah. Nah, karena lagu itu musik dengan lagu harus kawin lah istilahnya, cocok lah gitu. Jadi nggak sembarangan juga. Misalnya lagu sedih kita kocok gendang itu udah. Awalnya saya itu mengidolakan ini. Saya ngefans bener sama pemain Purnama itu. Waktu saya masih di daerah ya. Saya dengerin gendangnya beda gitu. Soundnya beda, dia punya sound beda. Almarhum orangnya soleh nih, pemain gendang ini. Purnama. Saya suka sama dia gitu. Wah, betul-betul bagus gitu. Touch-nya itu kelihatan bener gitu. Dutnya juga, pataknya. Itu, idola saya itu. Waktu itu rekaman di Nafiri ya, di Nafiri. Yang lain masuk, saya berdua sama Haji nih. Berdua masuk ruangan. Di situ ada Remo, masih baru Remo itu. Rupanya bos ini bos Nafiri ini baru beli kayaknya, ditaruh di dekat pintu masuk gitu. Sempat berhenti juga Rhoma Irama kan. Saya juga berhenti, saya kan di belakangnya. Dilihatin tuh Remo tuh. Terus dia noleh ke belakang. Kamu bisa nggak main gini? Bisa, saya gituin. Saya langsung, bisa main. Oke, kalau bisa. Besoknya langsung beli Rhoma Irama. Lagu awal yang pakai demo itu lagu Rita. Kebulan ya. Kebulan. Kebulan itu awal itu pakai demo. Sederhana sekali sih ini. Itu aja. Lagu Rita Sugiarto. Nggak tahu volume berapa saya lupa. Kira-kira itu awalnya itu. Setelah itu baru ada tambahan kick ya. Ada kick, ada hi-hat, ada cymbal, drum. Gitu. Kemudian yang kedua kalinya baru itu yang Ludwig, yang warna putih, yang double kick ya. Kayak gitu. Saya pikir ribet gitu ya. Jadi begini, drum itu sebenarnya bukan dominan ya. Kalau drum itu dominan berarti kan pop Melayu jadinya, ya kan? Ini kan dangdut, panjinya dangdut. Jadi itu yang namanya drum cuma ya kalau diperlukan baru gitu. Jadi nggak dominan gitu. Makanya pakai stick ya, misalnya pakai stick saya agak ribet juga ini. Kalau saya lihat teman-teman saya itu pakai stick enak juga gitu ya. Tapi saya nggak mau gitu. Nah, ini saya pakai tangan aja. Itu yang namanya Ludwig jebol semua deratnya itu. Karena tekanan tangan sama stick itu beda. Dan jebol semua. Nah ini diikat kawat itu. Masya Allah. Waktu pertama kali konser di yang sekarang jadi stasiun Monas ya, itu saya ngeliat pengunjung, Masya Allah. Saya pakaian biasa itu, waktu itu awalnya itu pakaian biasa dan baju biasa lah gitu. Yang lain udah waduh pakai aksesoris. Yang namanya penonton Masya Allah itu ya. Saya kan agak getar juga sih badan gitu ya, karena kalau di daerah kan ya berapa sih orang yang nggak pakai Melayu lagi. Tapi pada waktu itu saya perhatikan Masya Allah ada. Tapi saya berbesar hati kenapa? Lagunya saya sudah hafal gitu. Ya, sempat saya begini dalam hati, kalau ini gagal gua pulang nih. Kalau ini gagal artinya grogi lah gitu ya. Ya akhirnya
ada pembukaan. Keluar Haji Beni almarhum, bawa. Saya tidak diperkenalkan, pemain baru, kadang-kadang nggak diperkenalkan. Cuman yang di depan ini, penonton ini, dia teriak satu lagu, selesai masih 2 kali, masih 3 kali udah mulai surut. Akhirnya hilang sama sekali. Bayangin kalau mental kerupuk, ya udah. Tadinya yang lagu hafal udah nggak hafal lagi kan, karena terpengaruh kan ya. Tapi alhamdulillah 3 lagu berjalan. Waktu itu kan cuti, dari Jombang ke Jember kan cuti ceritanya nih. Waktu menjelang mau tidur, saya tidak berbahan ini, nggak bisa tidur, ambil majalah. Kalau nggak salah Panji Masyarakat dulu majalahnya, saya lupa itu. Pas saya buka itu, biografi Soneta, biografi Soneta. Jadi kegiatan sehari-hari Soneta diterangin di situ. Kalau hari apa itu ya saya lupa, itu diadakan pengajian, panggil ustadz. Giliran terakhir nih musisinya dikenalin ini, wah ini nih si Rizwan, OMP, Nasir, Hadi. Gili nih saya berhenti. Ya kalau ini sih gitu dalam hati agak sombong juga gitu. Gue berani diadu. Benar, demi Allah ini saya ngomong gini. Gue berani diadu sama dia. Udah, selesai. Itu 2:30 Popong datang ke rumah itu. Seperti apa ya? Petanda kayaknya ya. Masya Allah itu. 2:30 aja Popong datang. Kamu mau nggak diajak Soneta nih? Oma Irama. Yang bener aja loh itu. Bener saya disuruh jemput kamu, ini duitnya, dikeluarin duitnya sih. Akhirnya saya percaya gitu. Jadi waktu itu rock sama dangdut lagi apa ya, di Bandung gitu. Ini saya ceritakan udah berulang-ulang sebenarnya. Waktu itu bermusuhan kan itu. Kemudian kita tampil di salah satu lapangan, kita main yang namanya batu itu, Masya Allah. Wah, saya waktu itu, oh benar, itu saya masih berdiri main itu ya, belum ada remo, belum ada drum, masih berdiri gitu. Wow. Itu yang namanya Bandung kan gudangnya rock, itu yang namanya batu. Wah, saya sempat melihat itu, terbangnya batu ini, dia. Tapi alhamdulillah nggak ada yang kena, musisinya nggak ada yang kena, termasuk Haji. Ini lewat gitu aja, terus ada, ini kena ini apa namanya, speaker. Wah. Alhamdulillah nggak ada yang kena. Yang namanya batu, Haji Ayub juga sampai begini, gitu. Setelah selesai pulang ke hotel, kembali ke hotel, jari saya ini berdarah. Sini nih, berdarah. Karena saya itu main full untuk mengimbangi sound gitu. Yang namanya gendang itu harus ngimbangin juga kan. Jadi saya nggak separuh itu tenaga itu saya keluarin semua agar seimbang dengan sound. Nggak berasa ini pecah ini. Tahu-tahunya biru, kemudian ada goresan merah gitu, keluar darah. Saya unjukin sama Roma Irama. Tangan saya pecah, cuma dilihat, oh iya, nggak apa-apa lah gitu. Untuk ngimbangin soundnya gitu. Karena bukan bidang saya sebenarnya film ini, cuma numpang lewat doang sebenarnya sih. Ya, saya malah sering ditawarin itunya, skenario-nya. Nanti kamu ngomong gini, udah deh jangan, bukan bidang saya, benar.
selain sama yang lain aja. Saya suka nolak begitu. Cuman ada satu-satunya itu waktu film apa yang sama Rika Rahim itu, ada dialog itu siapa Kuya itu begitu kalau nggak salah, itu ada sama Rika Rahim itu satu-satunya itu. Yang lain saya tolak semua itu. Seringan begini, kalau kita lagi di panggung nih, kemudian sound systemnya nggak bagus, ini juga ada pengaruh di sini. Terganggulah sound systemnya, bagus. Itu keseringan begitu, gitu. Jadi agak gimana gitu, gitu. Nggak semangat udah nggak apa gitu, itu aja. Ya. Ada lagu yang menyentuh, Margatila. Saya pernah ya waktu latihan, saya main pedang, kemudian saya resapi itu syair. Syair kan Masya Allah ya, seorang hamba yang rindu kepada Sang Halik. Hampir saya itu meleleh air mata itu. Saya resapi betul gitu, syair itu. Hampir saya itu, Masya Allah. Dan main tidak terasa. Kemudian mau netes saya geleng kepala aja udah. Jangan saya keterusan gitu. Ini mungkin karena haji kali dibawain vokalnya itu, penjiwaannya kan kuat kalau Rhoma Irama, nggak sembarangan. Betul-betul kalau nyanyi itu penjiwaannya mendalam benar gitu. Akhirnya ya menyentuh juga sih. Kalau yang nyanyi asal bunyi aja mungkin biasa aja. Karena yang bawain ini pakai hati gitu. Penjiwaannya kuat, masuk ke dalam gitu. Hampir tak. Masya Allah itu. Ya, kalau saya tidak perlu ngobrol lah gitu. Tapi seperlunya, nggak terlalu dekat benar sih. Karena apa? Soneta rekan-rekan ini ketemu sama Rhoma Irama itu di saat ada latihan atau di stage gitu. Di hari-hari itu nggak ada gitu. Misalnya nggak ada latihan seminggu nggak ketemu, bahkan sebulan. Tapi kadang-kadang Haji kalau nggak ada konser gitu ya, mungkin ya ada latihan lah. Istilahnya teman-teman bilang temu kangen gitu. Misalnya 2 minggu kita nggak ketemu, ada latihan. Cuman ya temu kangen lah istilahnya. Gitu. Jadi nggak terus ini aja gitu. Kalau latihan adalah salah satu musisi yang nggak hadir gitu. Itu merasa gimana gitu ya. Kayak orang lain yang pegang gitu. Masih ragu gitu itu. Bisa nggak ngikutin kita gitu. Jadi ada perasaan kehilangan gitu ya. Walaupun ada penggantinya. Seperti contoh Madi ya yang nggak bisa ini. Diganti pemain bass juga. Cuman kadang-kadang ada ragu gitu. Bisa nggak ini gitu. Jadi nggak sehati sama dia gitu ya. Hatinya belum nyatu lah gitu ya. Tapi permainannya benar. Dia bukan nggak bisa. Cuman masih ada ganjelan gitu deh. Hanya gitu. Sampai gitu kan. Jangan sampai ke ini. Jangan sampai kehilangan akar gitu. Misalnya panji kita kan panji dangdut ini. Boleh lah mau mengadopsi apa, lagu apa. Jadi panjinya nih, akarnya jangan sampai hilang gitu. Jadi misalnya 70% dangdutnya, yang 30 ini hasil itu ya. Kalau menurut saya apalah gitu. Itu aja. Dan khususnya yang satu profesi terus belajar itu sebenarnya itu improvisasi itu banyak kalau mau dipelajarin gitu ya. Gak hanya begitu banyak, bentuk-bentuknya banyak. Dan tidak ada yang namanya
universitas improvisasi nggak ada, itu dari hati. Gitu pesan saya. Ya harapannya ya semoga kedepannya ya Soneta masih eksis ya, Soneta gitu. Bisa menghibur, bisa berdakwah juga. Itu tujuan haji kan begitu juga sih, dakwah yang diutamakan sebenarnya sih. Mudah-mudahan kedepannya gitu bisa. Dan terima kasih kepada Forsa ya atas dukungannya. Tanpa Anda mungkin ya Soneta ya. Thank you. Oke, Forsa, jangan lupa tonton terus channel Forsa DKI Jakarta Official. Like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum.